Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratuniasi Channel. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mudah mengembangkan topik dalam merancang RPP ataupun modul ajar di PAUD di kurikulum Merdeka. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk baik lewat email atau chat, teman-teman ternyata masih banyak yang bingung antara tema dan topik ya. Jadi ketika kegiatan intrakurikuler kita itu menggunakan topik, tapi ketika kita merancang kegiatan untuk proyek profil Pancasila, kita menggunakan tema besar yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, yaitu ada 4. Tapi sebelumnya saya akan menyapa panjenengan dulu. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas dan rezeki, serta sukses selalu untuk kita semua. Baik, kita bahas pertama kali yaitu untuk pengembangan topik. Topik itu kita tuliskan di intrakurikuler di pengorganisasian pembelajaran. Jadi di situ topik itu yang menentukan kita, satuan pendidikan. Sedangkan di proyek profil pelajar Pancasila itu dituliskan tema. Tema itu yang menyiapkan Kemendikbudristek, yaitu ada 4 tema besar, yaitu Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Imajinasiku, dan Bermain serta Bekerja Sama. Dan itu nanti konteksnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperingati hari nasional, hari besar nasional, hari besar internasional, hari-hari besar agama, juga hari besar lokal. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang proyek profil pelajar Pancasila, tapi mengembangkan topik di intrakurikuler. Sekarang saya coba untuk di topik saya, yaitu Aku Anak Indonesia. Subtopiknya Aku Anak Sehat atau Badanku Sehat. Kenapa? Karena menurut saya Aku Anak Indonesia itu harus sehat, hebat, berani, sayang keluarga. Jadi ini yang saya bahas di semester 1. Dan satu lagi ada kegiatan proyek profil Pancasila, yaitu saya ngambil tema Aku Cinta Indonesia. Karena apa? Di situ ada momen besar, yaitu peringatan HUT RI. Jadi di semester 1 yang saya gunakan topiknya yaitu Aku Anak Indonesia, di mana di situ subtopiknya ada Aku Anak Sehat, Aku Anak Hebat, dan di topik Aku dan Kesayanganku, Aku Sayang Keluarga, Aku Sayang Guruku, dan Aku dan Hobiku. Jadi topik ini sebetulnya kalau panjenengan pakai juga enggak apa-apa sih, sama juga enggak apa-apa. Tetapi ketika pengembangannya itu nanti yang berbeda. Karena apa? Ide cerita yang kita dapatkan, yang didapatkan guru itu mungkin berbeda antara guru satu dengan lainnya. Contoh, ketika untuk Panca Indera, teman-teman menggunakan misalnya ya ini Panca Indera Dewa karena sudah saya share di blog. Tapi saya tidak, saya pakai Di Dapurku Banyak Rasa. Ya seperti itu. Nah ketika konsep yang ada di buku bacaan itu tentu karena judulnya berbeda, tentu konsep yang ada di dalam buku itu juga berbeda. Jadi topik itu bisa dikembangkan sendiri, diperluas, diperdalam oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran dan ide cerita yang ditemukan, baik lewat buku bacaan ataupun video atau YouTube, dan juga disesuaikan dengan lingkungan. Jadi seperti itu ya Yanda dan Bunda. Ini saya memberi contoh topik Aku Anak Indonesia, subtopik Aku Anak Sehat atau Badanku Sehat di semester 1 minggu keempat. Sekarang untuk Yanda dan Bunda yang masih bingung tentang format RPP itu bagaimana formatnya, modul ajar itu bagaimana formatnya. Di sini format itu tidak mengikat ya, fleksibel sifatnya. Yang penting komponen-komponen yang ada di RPP ataupun komponen-komponen yang ada di modul ajar itu ada. Untuk formatnya silakan mau dibuat lajur atau diketik langsung, monggo. Itu sifatnya fleksibel seperti sudah saya sampaikan di standar proses. Kalau panjenengan belum melihat, monggo di scroll ke bawah, itu standar proses. Itu bagaimana kita menyusun kegiatan pembelajaran dijelaskan.
Baik, di sini topik yang saya pakai yaitu Aku Anak Indonesia, ini masuk identitas ya. Waktunya jam 7 sampai jam 10, 3 jam. Kelompok kelas, kelompok B usia 5-6 tahun, tahun 2022-2023. Tujuan kegiatan yang ingin saya capai yaitu anak dapat bersyukur kepada Tuhan, anak dapat menjaga kesehatan badannya, anak dapat beraktivitas fisik di alam, anak dapat melakukan uji coba terhadap bahan alam yang ada di sekitar sekolah, anak mengenal dan menggunakan konsep pramatematika dalam berbagai kegiatan, dan anak dapat mengenal keaksaraan awal. Ini saya dapatkan ketika saya menemukan buku dari Rambut Juga Butuh Mandi, supaya ada koneksnya, ada hubungannya. Saya bacakan di sini ide cerita yang sudah saya dapatkan, yaitu di rumah Aldi sedang hujan deras. Aldi disuruh ibunya mandi sekalian keramas. Aldi tidak mau. Ketika hujan reda, Aldi bermain sepeda dengan temannya. Tetapi tiba-tiba Aldi merasa kepalanya gatal-gatal. Lalu dia garuk dengan kuat. Lalu Aldi pulang karena tidak tahan. Sampai rumah, Aldi minta tolong ibunya untuk melihat kepalanya. Oh, ternyata rambut Aldi kotor sekali, rambutnya lengket. Lalu Aldi dibantu ibu keramas. Setelah bersih, Aldi merasa lebih segar. Lalu ibu memberi nasihat pada Aldi, harus menjaga kebersihan badan, biar badannya sehat. Dengan mandi, gosok gigi, potong kuku, keramas, dan cuci tangan. Jadi itu ya, sudah paham ya ceritanya di sini. Nah, sekarang kita akan membuat peta konsepnya bagaimana ya. Baik, supaya ada kesinambungan, Bunda masih ingat ya cerita yang saya bacakan tadi ya. Jadi di tengah induknya itu adalah judul dari buku atau judul dari video yang ditemukan Bunda, baik di link YouTube ataupun koleksi sekolah atau mungkin media cetak. Jadi di tengah itu judulnya. Tadi judulnya Rambut Juga Butuh Mandi. Di dalam cerita itu konsep yang sudah saya temukan, panjenengan masih ingat, ada kata sifat yaitu bersih, kotor, gatal, dan harum. Lalu ada aktivitas di situ yang dilakukan Aldi, yaitu bersepeda, bermain, mandi, mencuci rambut, mencuci tangan. Lalu ada alat kebersihan diri, sabun mandi, sampo, sikat gigi, odol, handuk, air bersih, gunting, kuku, cuci tangan. Kemudian ada cuaca, sedang hujan deras, siang, panas, dan sore. Kemudian ada sebab akibat, kotor jadi bau, berkeringat jadi gatal, bersih jadi segar. Sudah ya, ini peta konsep yang kita temukan di cerita Rambut Juga Butuh Mandi. Nah, kalau sudah ketemu peta konsep, dari peta konsep itu kita turunkan menjadi kegiatan main, tentu saja dengan tetap kita melihat tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Yaitu kegiatan pagi, ada upacara bendera, dilakukan jam 7 sampai jam 7.30, karena hari Senin ya, alatnya tentunya hanya bendera merah putih. Terus kegiatan awal di pendahuluan ada doa salam presensi, ini sesuai dengan SOP teman-teman. Terus diskusi kegiatan hari ini kita sampaikan sebelum bercerita, lalu menyanyi lagu Jaga Kebersihan Badan, terus baru membacakan cerita Rambut Juga Butuh Mandi. Terus kesepakatan kelas atau aturan bermain kita sampaikan. Nah, di sini buku Rambut Juga Butuh Mandi itu karya Anissa Husna dan Febriana Fadila. Kegiatan intinya apa? Kegiatan yang kita rancang untuk mencapai tujuan kegiatan di konsep yang sudah kita temukan di ide cerita, yaitu mengenal alat kebersihan diri. Tadi kan ada ya, odol, sabun mandi, dan sebagainya. Nah, di sini guru-guru, teman-teman, Bunda, Yanda semuanya menyiapkan secara nyata ya alat kebersihan badan itu apa. Kemudian yang kedua, guru mengajak anak bermain lomba memasakkan alat kebersihan diri dengan gambar. Ya, jadi benda sesungguhnya sama gambar. Jadi nanti anak-anak memasangkan sampo dengan sampo, sabun dengan sabun, sikat dengan sikat, seperti itu. Lalu yang ketiga kegiatannya, anak menyusun kartu huruf atau bahan lepasan menjadi nama alat kebersihan diri. Misalnya sabun, terus odol, sikat, seperti itu. Yang terakhir, guru mendorong anak untuk dapat berani role play, menirukan bagaimana cara mandi yang benar dan keramas. Jadi
urutannya mandi itu bagaimana. Nah ini yang kegiatan ini di hari Senin yang saya berikan untuk anak-anak. Jadi semua di sini ada ya di konsep tadi ya, ada alat kebersihan, ada apa itu anak-anak jadi tahu ya alat kebersihan dan menirukan cara mandi dan keramas. Kegiatan akhirnya yaitu diskusi, menyanyi lagu lagi, jaga kebersihan badan, refleksi, informasi, doa, salam dan pulang. Assessment yang saya pakai adalah checklist foto berseri. Di sini selalu ya ketika panjenengan membuat RPP atau modul harus ada tanda tangan guru kelas dan mengetahui kepala sekolah. Di hari kedua yaitu Selasa, kegiatan paginya yaitu senam pagi, doa pagi, yaitu pakai audio karena pakai musik ya. Lalu kegiatan awalnya di sini adalah review kegiatan yang kemarin ya, terus diskusi kegiatan hari ini, menyanyikan lagu Yuk Gosok Gigi. Terus saya tidak membacakan cerita, menyetelkan YouTube tidak, tapi saya menghadirkan narasumber yaitu dokter gigi sekolah atau dengan puskesmas ya. Nah, di sini narasumber dokter gigi akan menyampaikan bagaimana cara menggosok gigi yang benar, kemudian kesepakatan kelas dan aturan bermain. Nah, kegiatan intinya guru mengajak anak praktek langsung cara menggosok gigi yang benar. Guru mengajak anak membuat gigi bersih dan gigi kotor, yaitu nanti saya siapkan 2 gambar, yaitu gambar gigi, nanti anak-anak bisa menempelkan potongan-potongan kertas di sela-sela gigi yang kotor, yang gigi bersih dibiarkan saja. Jadi di situ supaya membedakan mana gigi bersih dan gigi kotor, dan gigi kotor harus disikat supaya menjadi bersih, supaya tidak sakit gigi. Seperti itu kita jelaskan. Lalu guru mendorong anak untuk menceritakan hasil karyanya. Jadi setelah menempel tadi, anak-anak disuruh menceritakan masing-masing tadi ke depan, mempresentasikan. Kemudian anak-anak bermain peran sakit gigi. Jadi ketika sakit gigi dia bagaimana? Di sini masih pakai role play saya ya. Nanti ada dokternya, kan tadi sudah didatangkan ya dokter gigi ke sekolah. Ada dokternya, ada yang berpura-pura sakit gigi, lalu dokter giginya memeriksa, disuruh bahasa Jawanya itu membuka mulut itu mangap, lalu disenterin seperti itu. Itu kegiatan yang nomor 4. Alatnya tentu saja alat gosok gigi, terus kemudian ada potongan kertas, ada gambar tadi ya, terus ada sentolop atau senter, untuk kegiatan bermain perannya. Di kegiatan selanjutnya masih sama, ada istirahat, kegiatan akhir, dan assessment yang saya pakai hasil karya dan foto berseri. Foto berseri itu saya pakai ketika anak melakukan praktek gosok gigi sama bermain peran. Yang hasil karya yaitu anak-anak ketika bisa membedakan gigi bersih dan gigi kotor tadi, menempelin kotoran di gambar gigi tadi. Oke, di hari Rabu anak-anak di sini masih kegiatan badan, kebersihan badan ya, kebersihan tubuh. Di sini kalau hari pertama tadi sudah mandi dan keramas, terus kedua itu gosok gigi, ketiga cuci tangan. Cuci tangan, di mana anak-anak di sini kegiatan awalnya setelah review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, lalu menyanyi lagu cuci tangan. Terus diskusi gambar 6 langkah cuci tangan, saya pakai gambar ya, pamflet. Lalu kesepakatan kelas atau aturan main. Kegiatan intinya apa? Yaitu 1. Guru mengajak anak melakukan uji coba atau eksperimen jari anti merica. Kegiatan kedua, guru mengajak anak praktek langsung mencuci tangan dengan 6 langkah. Terus yang ketiga, guru mendorong anak untuk mengurutkan gambar cuci tangan dengan urutan yang benar. Jadi nanti ada seperti puzzle ya, ini bermain puzzle. Lalu guru mengajak anak bermain tebak gambar. Jadi tebak gambar dari 6 tadi disuruh tebak ini apa kegiatan yang nomor 1, apa kegiatan nomor 3, disuruh menceritakan gambarnya tadi. Terus istirahat, kegiatan akhir masih sama dengan kegiatan-kegiatan yang atas tadi, diskusi, menyanyi lagu, refleksi informasi, doa, salam dan pulang. Assessment yang saya pakai adalah checklist dan foto berseri. Nah, nanti ketika teman-teman mau praktek jari anti merica ya, yang perlu disiapkan ini ada sabun cair, mangkok, air, dan merica. Pertama, tuangkan air ke dalam mangkok, lalu tambahkan merica. Anak-anak disuruh nyelupkan jarinya ke dalam
baskom yang isi air dan merica, bubuk merica tadi, disuruh mengamati apa yang terjadi. Oh, ternyata semua bubuk merica menempel di tangan tersebut. Karena apa? Karena kotor. Nah, oleh karena itu kita cuci pakai sabun, lalu jari anak-anak dicelupkan ke sabun. Nah, ini jadi sponsor ini Sunlight atau Mama Lemon, terserah ya. Terus ketika dicelupkan ke dalam baskom yang berisi anu, ternyata anak-anak bisa melihat perbedaannya. Merica-merica, bubuk merica atau bubuk ketumbar itu lari semua, menjauh dari jari yang sudah dicelupkan ke dalam apa itu tadi, sabun cuci piring. Di sini anak-anak diajak menyimpulkan bersama-sama. Baik, kemudian hari Kamis, saya tadi kan topiknya aku anak Indonesia, terus subtopiknya kan badanku sehat atau aku anak sehat. Aku anak sehat atau badanku sehat, selain anak-anak mampu menjaga kebersihan diri, dia juga harus mau memakan asupan yang bergizi, asupan makanan yang sehat. Nah, ini dikenalkan saya pakai apa itu ide cerita yang berjudul Makanan Sehat Tubuh Pun Kuat dari link YouTube yang sudah saya share di sini. Nanti bisa panjenengan klik kalau mau ikut, tapi kalau mempunyai buku cerita lain monggo silakan. Nah, tujuan kegiatan di sini ada yang berbeda ya, yaitu anak dapat bersyukur kepada Tuhan, anak dapat menjaga kesehatan badannya, anak dapat beraktivitas fisik di alam, anak dapat mengeksplorasi bahan alam yang ada di sekitar sekolah, anak dapat melakukan uji coba terhadap bahan alam yang ada di sekitar sekolah, anak mengenal dan menggunakan konsep pramatematika dalam berbagai kegiatan, dan anak dapat mengenal keaksaraan awal. Ini yang ingin saya capai. Nah, judul Makanan Sehat Tubuh Pun Kuat dalam video tadi ceritanya seperti ini. Kiki dan Koko sahabat di sekolah yang sama. Setiap hari, Kiki selalu dibawakan bekal makanan sehat ibunya. Ada nasi, sayur, ikan, dan buah. Tapi Koko tidak mau. Koko lebih suka beli jajan. Ada es, coklat, dan makanan ringan berwarna-warni. Sebetulnya Kiki pingin juga makan seperti Koko. Tapi kata ibunya berpesan kalau ingin badannya kuat harus makanan yang sehat. Jadi Kiki selalu makan bekal dari orang tuanya. Saat kegiatan lomba berlari, Koko sangat lemas. Badannya tidak bertenaga, lalu pucat. Selain itu sakit perut. Lalu Kiki membantu Koko. Ditanyain, Koko merintih kelaparan karena tidak sarapan dan hanya beli jajan sembarangan. Akhirnya esok harinya Koko bangun lebih awal supaya bisa sarapan dan ibunya juga sudah menyiapkan makanan sehat. Kali ini Koko mau membawa bekal karena dia tidak mau lemas dan sakit perut lagi. Jadi bila kita makan makanan yang sehat maka tubuh pun akan jadi kuat. Jadi ini ya ceritanya, kita ingat-ingat karena kita akan latihan membuat peta konsep. Nah, ini peta konsepnya, yaitu ada aktivitas di sekolah tadi ya, bermain, belajar, istirahat, dan lomba lari. Terus ada makanan sehat bergizi tadi yang dibawa sama Kiki ya, nasi, sayur, lauk, dan buah. Terus ada makanan yang tidak sehat yang dibeli sama Koko, yaitu snack, permen, es, dan coklat. Lalu makanan sehat tadi bisa membuat badan jadi kuat, segar, bertenaga, dan fokus. Sedangkan akibat makanan tidak sehat, perut lapar, tidak bertenaga, lemah, ngantuk, dan sakit. Jadi seperti ini ya. Nah, sudah paham ya. Jadi konsep yang ada di dalam video tadi kita buat peta. Jadi nanti kegiatan main yang kita rancang itu yang harus ada di konsep yang sudah kita buat ini. Nah, ini kegiatannya, kegiatan pagi, lomba lari, doa pagi. Terus kegiatan awal, review materi kemarin yang di tangan itu ya. Terus tepuk 4 sehat 5 sempurna. Diskusi kegiatan hari ini, menyiapkan profesi gurunya. Karena apa? Karena menonton YouTube ya. Jadi disiapkan, lalu disetelkan, anak-anak menikmati bersama Bu Guru film tentang makanan sehat, tubuh pun kuat. Lalu diskusi cerita makanan sehat, tubuh pun kuat tadi. Terus kesepakatan kelas aturan mainnya. Kegiatan intinya apa? Yaitu guru mengajak anak mengenal gizi seimbang, tadi yang dibawa sama Kiki. Lalu guru mengajak anak untuk mengisi piringku dengan bahan-bahan alam yang telah disiapkan. Jadi guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, misalnya saya pakai pelepah pisang itu saya potong kotak-kotak itu pura-pura jadi tempenya. Terus saya ada apa itu
telur telur dari plastik itu saya letakkan juga. Terus apa itu bekas-bekas kertas putih HVS yang tidak dipakai karena mungkin salah ketik, salah print dan sebagainya, itu saya potongi, saya jadikan nasi. Lalu ada apa itu kertas lipat warna hijau, saya potongi jadi sayur, atau mungkin daun-daun di luar dipotongi jadi sayurnya. Monggo kita manfaatkan alam sekitar yang ada di sekitar kita untuk jadi apa itu namanya, untuk jadi media atau alat atau bahan bermain kita. Lalu kersen, di tempat saya kebetulan banyak ada pohon keres atau kersen, itu buahnya kita ambil untuk sebagai buahnya di situ. Nah, di sini anak-anak siapkan piring kertas sama apa itu namanya sendok, karena tadi sudah melihat ya di YouTube tadi makanan sehat itu yang bagaimana yang dibawa Kiki. Anak-anak bisa menaruh untuk jadi sehat itu apa, menaruh sego, nasinya, lauknya, terus sayurnya, terus buahnya. Jadi nanti anak-anak menyajikan sendiri piring sehatnya. Kemudian kegiatan ketiga, guru mengajak anak-anak untuk makan bekal yang sehat. Nah, tadi kan pura-pura. Nah, selanjutnya di istirahat, tapi sebelumnya guru-guru sudah menulis di wak bahwa besok anak-anak diberi bekal sehat ya Mas, seperti ini. Sudah dikonsep seperti itu, jadi hari itu bekal anak-anak itu semua sama, yaitu makanan sehat. Nah, di istirahat anak-anak makan makanan bekal yang sudah dibawakan oleh orang tuanya, yaitu nasi, lauk pauk, sayur mayur, dan buah. Kemudian guru mengajak anak untuk memilih mewarnai gambar anak yang sehat dan yang lesu. Jadi apa itu, kita siapkan gambar, anak-anak silakan memilih untuk mewarnai gambar yang sehat atau yang lesu. Untuk pewarnanya kita siapkan bermacam-macam ya, jangan hanya satu krayon saja, tidak, ada pensil warna, krayon, cat air mungkin, terus mungkin ada apa itu apa ya, atau kolase, potong-potongan kertas itu mau ditempel, silakan anak-anak mau membuat gambarnya bagaimana. Kemudian di kegiatan akhir atau penutup masih sama, diskusi, tepuk 4 sehat 5 sempurna, refleksi, informasi, doa, salam, dan pulang. Asesmennya yaitu hasil karya dan checklist. Jadi kita juga tempelkan di papan tulis ya panduan isi piringku, yaitu ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada buah. Jadi di situ anak-anak biar bisa melihat ketika nanti mengisi piringnya dibagi 4, ini tempatnya nasi, ini tempatnya sayur, ini tempatnya lauk, dan ini tempatnya buah, supaya anak-anak kenal nanti sampai di rumah bahwa dia makan ya harus terpenuhi ini, ada nasi, sayur, lauk, dan buahnya. Kemudian di kegiatan hari Jumat, senam dan doa pagi masih, kegiatan awal review masih menyanyikan lagu Badan Aku Amat Sehat. Ya, seperti itu kita nyanyikan. Lalu diskusi kegiatan hari ini menyiapkan properti, anak-anak diajak melihat gambar makanan tidak sehat. Jadi macam-macam makanan tidak sehat itu kita tunjukkan. Mungkin panjenengan juga bisa melihat di YouTube ya, dari video-video tentang jenis makanan tidak sehat untuk anak PAUD. Nanti disetelkan untuk mereka. Terus kesepakatan kelas atau aturan bermain. Kegiatannya inti apa? Kalau kemarin tuh anak-anak sudah mengenal makanan sehat, kali ini yang tidak sehat, yaitu guru mengajak anak mengidentifikasi makanan atau jajan tidak sehat. Jadi disiapkan sama guru memang membawa jenis makanan 3 mungkin ya, atau 4, ciki-cikian, mohon maaf, terus apa itu permen yang warnanya sangat mencolok itu, terus mungkin nanti ada yang ini ya, yang rasanya sangat kuat itu, yang apa, lidi-lidian itu loh Bun, lidi-lidian itu yang suka anak-anak suka beli itu ya, semua dalam bentuk kemasan ya, kita buka, kita terangkan bahwa makanan yang tidak sehat itu harus ada kandungan pengawetnya, ada perasanya, ada pewarnanya. Itu bagaimana cara kita melihat, yaitu ketika kita makan rasanya sangat kuat, kalau manis-manisnya banget, kalau gurih-gurihnya banget, seperti itu, lalu warnanya yang mencolok. Nah, di situ guru juga menyiapkan juga makanan tradisional atau makanan-makanan yang
jajanan yang sehat. Contohnya Nogosari, contohnya lagi kue lumpur dan sebagainya. Coba dirasakan, dibandingkan manis mana dan seperti itu. Jadi anak-anak latihan identifikasi. Terus anak-anak nomor 2 ya, guru mengajak anak uji coba membedakan jajan yang sehat dan tidak sehat. Tadi sudah identifikasi, sekarang kita siapkan 2 kelompok jajan sehat dan 2 kelompok ya, 1 jajan sehat, jajan tidak sehat. Anak-anak diajak menguji coba, membedakan rasa, membedakan warna dan sebagainya. Kemudian guru mengajak anak membuat ikrar atau poster sederhana tentang jajan tidak sehat. Contohnya kita buat gambar, posternya itu yang membuat guru ya. Nanti gurunya anak-anak mewarnai gambar, terus ada ikrar di situ, no, misalnya ya, no untuk jajan tidak sehat, yes untuk jajanan sehat, seperti itu. Jadi membuat ikrar seperti itu, anak-anak mengucapkan bersama-sama, tujuannya mensugesti anak-anak bahwa dia akan lebih suka makan jajanan yang sehat. Kemudian kegiatan keempat, sebelumnya sudah dikumpulkan sama Bu Guru ya beberapa bungkus plastik bekas jajannya anak-anak yang makanan ringan itu dimanfaatkan untuk membuat bola. Jadi diremes-remes, dibuat bentuk apa itu kecil, terus diremes lagi sampai besar, lalu dilakban jadilah bola. Besok ketika kegiatan bermain bisa dipakai anak-anak untuk bermain. Jadi seperti itu Bunda. Untuk istirahat masih sama kegiatannya, kegiatan akhir juga sama, diskusi, tepuk 4 jari sempurna, refleksi, informasi, doa, salam, dan pulang. Asesmen yang saya pakai adalah hasil karya dan checklist. Jadi itu ya. Jadi semoga panjenengan semuanya semakin paham. Jadi topik itu dari mana diambilnya. Lalu kalau dikembangkan di kegiatan main itu yang bagaimana. Tadi sudah saya ajak panjenengan step by step. Bagaimana kita menemukan ide cerita. Jadi walaupun mungkin topik saya dengan panjenengan sama, mungkin ide kegiatan mainnya tidak sama. Karena apa? Karena ide cerita yang ditemukan antara Bunda dan saya itu juga beda. Buku yang dipakai Bunda sama saya itu beda, makanya konsep yang muncul juga berbeda, dan itu akan berbeda pula di kegiatan main yang akan kita rancang. Jadi itu ya Bunda, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi topik kita, bagaimana cara kita mengembangkan topik untuk merancang kegiatan pembelajaran. Semoga Bunda semakin paham, tercerahkan, jadi tidak bingung lagi tanya tema-tema dan sebagainya ya. Jadi kalau kita kegiatan harian sehari-hari intrakurikuler itu kita pakai topik, dan topik itu sudah disiapkan satuan pendidikan yang sudah ditulis di KUSP di komponen pengorganisasian pembelajaran. Nah, kalau ada yang tanya, Bun, ada enggak prosem dan sebagainya? Nah, secara tersurat tidak ada ya prosem itu, tetapi kegiatan semester itu bisa dituliskan di intrakurikuler. Contohnya semester 1, topik apa saja yang perlu dikembangkan dan dibahas oleh guru. Terus semester 2, topik apa saja yang harus dikembangkan dan dibahas oleh guru untuk kegiatan main. Jadi cuma sesimpel itu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, semoga bermanfaat, dan bila bermanfaat jangan lupa untuk berbagi. Dan akhir kata, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa next time di konten berikutnya.